Shalom, Horas Madihamuna, Amanami Seksi Amani Huria. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh kita mulai ibadah ini. Jumolo hita maredde sian bukwede 467 ayat sada. Asini roham puji Allah manebusa di paias hati gade sorangan muang ingananmu rohanani tondini manggohi pake dohot ngolunani gade ula-ulani. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kamu nama-nami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, bahan PA kita untuk hari ini, Jumat tanggal 3 September 2021, ditetapkan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan judul dari PA kita hari ini, jauhilah kesombongan, hiduplah rendah hati. Jauhilah kesombongan, hiduplah rendah hati. Saya percaya tidak seorang pun yang menginginkan sifat kesombongan, pasti semua menjauhinya. Tetapi apa yang kita temukan di dalam nats kita, pokok bahasan kita di dalam PA ini adalah surat dari Apostol Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, menasehati, menegur, dan mengajar mereka supaya jangan hidup dalam kesombongan. Hamuna, Akamanami, dan juga saudara-saudaraku, jemaat Korintus adalah jemaat yang pesat perkembangannya. Sejak jemaat ini berdiri, mereka
kemajuannya luar biasa, baik dalam pengabaran Injil, baik dalam pengorganisasian, dalam finansial pembangunan, juga dalam pengetahuan firman Tuhan. Mereka sangat cepat, sangat membanggakan. Tetapi prestasi yang mereka raih, kemajuan yang mereka peroleh, telah membawa mereka kepada sebuah kesombongan. Mereka, jemaat Korintus, telah memposisikan dirinya sebagai wasit, sebagai hakim yang memberi penilaian-penilaian. Iya, para pengkhotbah telah mereka nilai, mereka telah memberikan penilaian-penilaian pada pengkhotbah, pada pengajar, guru Injil. Mereka nilai dengan cara mereka sendiri, dan itu melahirkan pembanding-bandingan yang satu dengan yang lain. Jemaat Korintus telah menjadi hakim, wasit, menghakimi, sehingga terjadilah perpecahan. Iya, di jemaat Korintus itu telah terjadi perpecahan. Ada yang menamakan diri kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Kristus. Mereka menilai sesuai dengan pikiran mereka dan mereka mengikuti. Yang kelompok ini mengatakan Pauluslah yang benar, mereka mengikut Paulus. Kelompok ini mengatakan Kefas yang benar, lalu mereka mengikut Kefas. Lalu terjadilah perpecahan. Itulah persoalan di tengah-tengah jemaat yang pesat perkembangannya itu. Hamuna, Amanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita kali ini. Untuk itulah Paulus menuliskan surat ini sebagai teguran, sebagai nasihat, dan juga sebagai pengajaran agar mereka menjauhi diri dari sifat kesombongan. Jemaat ini telah menempatkan dirinya lebih utama dari jemaat lain. Mereka merasa lebih penting dari yang lain. Mereka merasa lebih rohani daripada yang lain. Itulah kesombongan rohani. Mereka tidak jahat, mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak berbohong, tapi mereka telah jatuh kepada penghakiman satu sama lain, dan itulah kesombongan rohani. Hamuna, Manami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Saya percaya sampai saat ini di jemaat modern, orang-orang pengikut Kristus masa kini, mungkin sifat-sifat kesombongan rohani masih ada. Ada sementara orang yang mempunyai prestasi, yang mempunyai kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan, dia membangga-banggakan dirinya dan selalu mengungkapkan prestasi-prestasi yang diraihnya, lalu membandingkan yang satu dengan yang lain, dan dengan tidak sadar sudah jatuh ke dalam kesombongan rohani. Dia tidak menyadari, dia tidak merasa ada yang salah. Dia merasa semuanya baik-baik saja, tapi sesungguhnya itulah dosa terselubung, dosa kesombongan rohani. Marilah kita menjauhkan diri dari sifat-sifat seperti itu, tapi hiduplah dalam kerendahan hati. Kerendahan hati seperti apa? Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangan bicara tentang prestasi. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah
Tuhan yang Maha Kuasa, tak ada bandingnya kekuasaannya. Dia memiliki sorga yang tak ada duanya. Tapi Tuhan Yesus tidak membangga-banggakan itu, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus meninggalkan segala kemegahan, segala kemuliaannya. Dia mau untuk menebus dan menolong serta menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam kematian kekal karena dosa. Tuhan Yesus tinggalkan segalanya. Dia mau menyelamatkan, mengorbankan apapun. Itulah kerendahan hati. Bukan membangga-banggakan prestasi yang dicapai, bukan mengungkap-ungkap keberhasilan yang dia peroleh, bukan membicarakan apa yang dia miliki. Tapi Tuhan Yesus mengorbankan apapun untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Itulah kerendahan hati. Dan oleh karena itulah Paulus dengan sangat jelas tadi di ayat-ayat yang sudah saya bacakan mengatakan apa prestasi yang dibanggakan pengikut-pengikut Tuhan, para rasul, Paulus, Apolos, dan orang-orang percaya lainnya pada zamannya. Apa prestasi mereka? Dengan sangat jelas tadi dikatakan, kami bodoh menurut dunia di dalam Kristus. Kamu arif, kami hina, kami lapar, haus, menderita, telanjang, difitnah, dimaki. Itulah prestasi, itulah situasi. Dan semua itu diungkapkan Paulus bukan menunjukkan kelemahan, tapi mau mengatakan seperti apa seharusnya pengikut Yesus Kristus menunjukkan imannya di dalam kerendahan hati. Sebab iman seperti itulah iman yang akan dewasa dan iman yang akan menghasilkan buah. Hamuna kamanami dan juga saudara-saudaraku, kaum bapak Aka Amanami adalah juga sebagai hakim, pengambil keputusan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah bangsa. Marilah menempatkan diri kita, bukan membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain, bukan hakim yang memberi penilaian-penilaian, bukan hakim yang mengambil keputusan menjatuhkan hukuman, karena itu adalah hak Tuhan. Lalu apa? Hakim seperti apakah kaum bapa ini? Kaum bapa adalah hakim pengambil keputusan untuk melindungi, untuk menolong, dan untuk memotivasi anggota keluarga, anggota jemaat gereja, dan juga masyarakat di tengah-tengah bangsa. Itulah hakim yang hidup dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Hakim yang hidup dalam kerendahan hati, memutuskan untuk melindungi, untuk memotivasi, menguatkan, menyemangati, bukan menunjuk kesalahan, bukan menghitung-hitung kelemahan, bukan membangga-banggakan kelebihan dan prestasi. Sebab hakim yang benar hanyalah Tuhan kita. Hamuna Manami dan juga saudara-saudaraku, firman Tuhan kali ini sangat jelas. Mari hidup menjauhi segala kesombongan rohani itu, kesombongan yang menjadi dosa terselubung, yang menghantar setiap orang kepada kematian kekal. Tapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah menerima segala sesuatu di dalam kehidupan ini, menerima segala sesuatu, apakah itu keuntungan, apakah kerugian, apakah itu
keberhasilan, apakah kegagalan, menerima semuanya. Bukan hanya menerimanya, mensyukurinya. Sebab dia percaya itu hanyalah proses. Sebagaimana tadi Rasul Paulus telah menuliskan betapa pahit dan getirnya kehidupan mereka para pengikut Yesus. Hidup dalam penderitaan, pengembaraan. Dan itulah yang harus kita hidupi, hidup dalam rendah hati. Apapun kondisi yang ada. Utamanya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Di mana kita sudah hampir 2 tahun bergumul dengan pandemi COVID-19 yang ditandai dengan sistem PPKM yang berlevel 3, 4 dan seterusnya. Tentunya ini adalah tahap-tahap kehidupan yang harus kita lalui. Lalu seperti apa kita sebagai manusia yang beriman, rendah hati, bukan hidup dalam kekecewaan atau hidup dalam putus asa, tetapi menerimanya, mengikutinya, bahkan mensyukurinya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai hakim, kaum bapa di tengah-tengah keluarga. Bukan hakim untuk memberi penilaian atau untuk membuat pengkotak-kotakan dan perpecahan, tapi hakim yang siap memutuskan untuk melindungi, memotivasi, menguatkan siapapun. Maka semuanya orang akan bisa menikmati buah daripada hakim yang benar, yaitu buah-buah kasih. Jauhilah hidup kesombongan dan marilah hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami memang sering sekali membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain, dan sering sekali menganggap diri kami atau kelompok kami lebih utama, lebih penting, bahkan lebih rohani dari yang lain. Kami telah diajarkan dan ditegur serta dinasehati oleh firman-Mu hari ini. Tuhan, tuntun kami untuk bisa mengubah perilaku kami supaya menjadi hidup rendah hati, menerima apapun dalam kehidupan ini, bahkan mensyukurinya. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kami anak-anak-Mu. Kami mau berdoa utamanya buat kaum bapa. Mereka adalah pilar di tengah-tengah keluarga. Mereka adalah para imam yang membawa firman-Mu ke tengah-tengah keluarganya dan membawakan pergumulan keluarganya di hadapan-Mu. Kuatkan para bapa untuk bisa tegar menghidupi iman yang benar di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah gerejanya, dan di tengah-tengah bangsanya. Bila mana dari antara kaum bapa ada yang sedang sakit atau isolasi diri, tolong Tuhan juga mampir dan menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkannya. Yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan kuatkan mereka melalui firman-Mu, supaya tetap dalam iman yang benar melewati hari-harinya. Kami juga berdoa buat seluruh anggota keluarga daripada jemaat-Mu, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan kami untuk bisa menjauhi kesombongan dan hidup dalam kerendahan hati, supaya Tuhan berkenan kepada kami dan bisa mendengarkan doa-doa kami serta mengabulkannya. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ukut mata dehon buku de nomor 672 ayat sada.
ulaunmu akan kita satu hata Tuhan. Daladong betiki marna lembah tahi ngolumi bahen tiruan toto. Sai patu pamai alami Tuhani semakirin balos na Tuhan. Debata dowarni danani ulami manang na adong pardueni. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita saluhuna, Tuhan Yesus memberkati.